Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Kizi Burginting dengan NIM 20020021222. Sebelum saya memaparkan isi dari PPT saya akan menjelaskan judul dari penelitian saya, yaitu pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan Grand Sleepy Tower dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Untuk daftar isi dari PPT saya terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, hipotesis, metodologi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk di bagian pendahuluan, seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting, baik secara individu maupun kelompok, dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Perhatian terhadap keselamatan kerja tidak hanya bertujuan untuk melindungi karyawan dari kecelakaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kondisi kerja yang aman akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Salah satu tantangan utama yang dihadapi manajemen Grand Sleepy Tower dalam operational management adalah pengelolaan SDM. Hal ini penting karena SDM merupakan aset vital bagi perusahaan. Jika pengelolaan yang buruk dapat berdampak negatif pada kelangsungan bisnis. Selanjutnya, untuk fenomena yang sering dihadapi oleh manajemen Grand Sleepy Tower berkaitan dengan kepuasan kerja yang berperan penting dalam memediasi hubungan antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Dari data absensi, banyak karyawan yang harus mengambil cuti karena masalah kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak mendukung. Dalam hal ini, penyebab sakit menjadi salah satu indikator bahwa kesehatan kerja di Grand Sleepy Tower perlu ditingkatkan. Berikut adalah data kecelakaan kerja yang diambil langsung dari manajemen Grand Sleepy Tower. Seperti yang kita lihat, pada tahun 2021 terdapat 0 cacat total insiden. Untuk kecelakaan ringan terdapat 11 kasus insiden. Untuk kecelakaan berat terdapat 2 kasus insiden. Untuk meninggal terdapat 0 kasus, dan jumlah kasus pada tahun 2021 terdapat 13 kasus kecelakaan kerja. Untuk pada tahun 2022 terdapat 0 kasus insiden. Kecelakaan ringan terdapat 9 kasus insiden. Untuk kecelakaan berat terdapat 1 kasus insiden. Dan untuk meninggal terdapat 0 kasus insiden. Dan jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2022 terdapat 10 kasus insiden. Pada tahun 2023 terdapat 0 untuk cacat total. Untuk kecelakaan ringan terdapat 9 kasus insiden. Untuk kecelakaan berat terdapat 0 insiden. Untuk meninggal terdapat 0 insiden. Dan jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2022 terdapat 9 kasus insiden. Peneliti juga mencantumkan data KPI yang langsung diambil dari manajemen Grand Sleepy Tower. Seperti yang kita ketahui, divisi security dengan jumlah karyawan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dalam hal kuantitas dan kualitas pekerjaan, yang ditunjukkan oleh 85 tugas per hari dan tingkat kualitas 90%. Kehadiran dan disiplin yang tinggi masing-masing di angka 95% dan 92%. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa lingkungan kerja yang aman dan teratur di divisi ini memungkinkan karyawan untuk bekerja secara optimal tanpa terganggu oleh risiko kecelakaan atau kondisi kerja yang berbahaya. Selanjutnya, peneliti juga mencantumkan beberapa gambar yang diambil langsung dari SDM di manajemen Grand Sleepy Tower. Pada gambar 1 merupakan divisi engineering, untuk gambar 2 yaitu pada divisi housekeeping, dan gambar ketiga merupakan gambar kecelakaan kerja yang terjadi pada manajemen Grand Sleepy Tower. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, variabel pertama, keselamatan kerja. Menurut Sumanur, keselamatan kerja mencakup berbagai komponen penting di lingkungan kerja, seperti mesin, alat, bahan, implementasi, sarana bekerja, kondisi lingkungan, serta tata cara penggunaan. Untuk indikator keselamatan terdapat 1. Frekuensi kecelakaan kerja, 2. Penggunaan alat pelindung diri, 3. Pelatihan keselamatan kerja, 4. Penerapan prosedur darurat. Untuk variabel kedua, yaitu kesehatan kerja. Menurut Mangkunegara, kesehatan kerja merupakan kondisi di mana seseorang terbebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerjanya sendiri.
indikator kesehatan terdapat beberapa, yaitu 1. Kebersihan dan kerapian area kerja. 2. Pengaturan pencahayaan yang memadai. 3. Suhu ruangan. 4. Program dukungan kesehatan mental. 5. Tingkat stres kerja dan beban kerja. 6. Kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerja. Untuk variabel ketiga, yaitu kinerja karyawan. Menurut Nanwani, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan tidak melanggar peraturan atau ketentuan apapun. Indikator kinerja yaitu 1. Kualitas, 2. Kuantitas, 3. Pelaksanaan tugas, dan 4. adalah tanggung jawab. Untuk variabel keempat yaitu kepuasan kerja. Menurut Handoko, kepuasan kerja merupakan kondisi emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari para karyawan dalam memandang pekerjaan mereka sendiri. Untuk indikator kepuasan terdapat 1. Gaji, 2. Pekerjaan itu sendiri, 3. Rekan kerja, 4. Hubungan dengan keatasan, 5. Promosi jabatan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir, peneliti membuat desain seperti gambar tersebut, di mana keselamatan kerja merupakan X1, kesehatan kerja merupakan X2, kinerja karyawan merupakan Y, dan kepuasan kerja merupakan variabel Z. Selanjutnya, untuk hipotesis, terdapat 7 hipotesis untuk mendukung penelitian yang saya lakukan. Hipotesis pertama terdapat keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 4, keselamatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kelima, kesehatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 6, kepuasan kerja berpengaruh signifikan memediasi keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 7, kepuasan kerja berpengaruh signifikan memediasi kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, untuk metodologi, jenis penelitian ini berjenis asosiatif, yang dimana variabel independen adalah keselamatan kerja dan kesehatan kerja, variabel dependen adalah kinerja karyawan, sementara kepuasan kerja digunakan sebagai variabel intervening. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana peneliti menggunakan kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam melakukan penelitian. Untuk populasi, menurut Sugiono, tahun 2018, mendefinisikan populasi sebagai sekelompok individu atau kejadian yang akan diteliti. Pada penelitian ini, populasi yang diterapkan adalah satu karyawan di manajemen Grand Sleepy Tower. Untuk sampel, menurut Sugiono tahun 2018, ukuran sampel minimum untuk penelitian yang menggunakan data statistik adalah 30. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sampel jenuh karena jumlah populasi pada PT Grand Sleepy Tower terdapat 101 karyawan. Untuk teknik pengumpulan data, pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli dari data manajemen Grand Sleepy Tower untuk dianalisis. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 4 untuk melakukan analisis data. Smart PLS banyak digunakan karena kemudahannya dalam mengevaluasi kinerja metode PLSM, terutama dalam penelitian yang melibatkan merek. Dalam SM, kualitas pengukuran diuji melalui Mann-Schuermes model dan keterkaitan antara variabel yang diuji melalui struktur model. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.